Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian kali ini, yaitu kajian fikih puasa yang pertemuan yang ke-17, kita akan membahas tentang masalah fidyah. Seperti yang sudah saya singgung bahwa memberikan makanan karena iftar yang disebabkan karena sengaja atau sakit atau yang lainnya, itu ada yang berbentuk kafarah, ada yang berbentuk fidyah. Kita masuk pada pembahasan tentang fidyah. 3 fidyah. Lihat halaman 342. A. Hal-hal yang berkenaan dengan fidyah. Fidyah itu akan berlaku pada kelompok berikut ini. Artinya, orang-orang di bawah ini akan terkena fidyah. 1. Laki-laki dan wanita tua yang puasa baginya sangat menyusahkan bagi mereka. Jadi orang tua, baik laki ataupun perempuan, ketika tidak mampu puasa karena ketuaannya, dia iftar, tidak puasa, maka terkena fidyah. Yang kedua, seseorang yang memiliki penyakit istisqa. Apa itu istisqa? Yaitu selalu kehausan. Dan puasa baginya merupakan sebuah hal yang sangat menyusahkan baginya. Ya, penyakit ini penyakit yang menyiksa, tentunya tidak bisa meninggalkan air sehingga tidak bisa puasa, maka dia boleh tidak puasa dan terkena fidyah. Bukan lagi kafarah namanya. 3. Wanita hamil yang telah dekat dengan waktu melahirkan dan puasa akan membahayakan kandungannya. Wanita yang sedang hamil tua, kalau dia puasa khawatir akan membahayakan janinnya, kandungannya, maka dia boleh tidak puasa tetapi terkena fidyah. Namanya fidyah, bukan kafarah. 4. Wanita yang menyusui, yang produksi air susunya hanya sedikit, sehingga jika melakukan puasa akan membahayakan anak yang dia susui. Ya, terkadang wanita setelah melahirkan dia menyusui, susunya tidak banyak. Kalau dia puasa akan habis susunya dan membahayakan janin bayinya. Maka pada kondisi seperti ini dia boleh tidak berpuasa karena membela bayinya agar ada susunya, tapi dia terkena fidyah namanya, bukan terkena kafarah. Istilahnya fidyah. Yang kelima, seseorang yang sakit dan puasa akan membahayakannya dan penyakitnya akan berlanjut terus hingga tiba Ramadan tahun berikutnya. Ini pun terkena fidyah, ya. Misalnya sakit mah, ya, dari Ramadan tahun ini sampai berketerusan tahun berikutnya, atau sakit yang lainnya yang tidak mungkin puasa, maka dia boleh tidak puasa tetapi terkena fidyah. Itulah ada 5 golongan orang yang terkena fidyah. Sekarang kita masuk pada penjelasannya satu persatu. Penjelasan. 1. Wanita hamil di mana dia merasa khawatir dengan berpuasa akan membahayakan janin yang dikandungnya, maka wajib baginya untuk berbuka. Wajib ya hukumnya berbuka karena membahayakan kandungannya. Lalu untuk setiap harinya dia harus memberikan fidyah. Sedangkan qadha puasanya harus dia lakukan nantinya. Itu ketika ada waktu senggang, ada kesempatan. Yang kedua, wanita yang menyusui, yang dia merasa khawatir dengan berpuasa akan menimbulkan bahaya bagi bayinya karena kurangnya produksi air susunya, atau air susunya akan kering karenanya, maka dia harus melakukan iftar, harus berbuka, tidak boleh berpuasa. Wajib hukumnya
iftar, tidak boleh berpuasa. Dan untuk setiap harinya dia harus membayar fidyah. Sedangkan qadha puasa harus dia lakukan nantinya ketika ada waktu dan kesempatan. 3. Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan karena penyakitnya dan penyakitnya berlanjut terus hingga tiba Ramadan tahun berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkannya. Hanya saja dia harus membayar fidyah untuk tiap-tiap harinya. Ya, jadi orang yang tidak berpuasa karena sakit hingga tiba Ramadan berikutnya, itu berbeda dengan wanita yang sedang mengandung, hamil tua, yang khawatir pada janinnya. Juga beda dengan wanita yang sedang menyusui bayinya. Karena wanita yang mengandung, yang hamil tua, atau sedang menyusui anaknya ketika tidak berpuasa, terkena fidyah. Tetapi orang yang sakitnya berketerusan sampai tiba Ramadan berikutnya, tidak terkena qadha, tapi bayar fidyah. Ya, sedangkan tadi yang dua wanita itu terkena fidyah juga dan juga harus membayar qadha puasanya. Jelas ya insyaallah. Kemudian yang ke catatan ya, kita masuk pada catatan. Wanita yang dimaafkan dari puasa karena penyakitnya dan dia tidak memiliki kemampuan pula untuk mengqadhanya hingga Ramadan tahun berikutnya karena penyakitnya yang berlanjut, maka wajib baginya untuk membayar fidyah dan tidak ada sesuatu yang menjadi tanggungan suaminya. Jadi dia yang kewajibannya membayar fidyah. Tentu suaminya boleh membantunya. Wanita yang mengandung dalam 2 tahun berturut-turut dan dia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan alasan syar'i, maka kewajibannya hanyalah melakukan qadha. Namun bila dia melakukan iftar karena kekhawatiran akan bahaya bagi janin atau anaknya itu, maka selain dia harus mengqadha puasanya, dia juga harus membayar fidyah. Jika dia menunda qadhanya setelah bulan Ramadan hingga bulan Ramadan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i, maka selain dia harus mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah dan dia juga harus membayar kafarah menunda qadha puasa. Ya, jadi terkadang kita mendapati ada seorang wanita yang hamilnya 2 tahun berturut-turut. Nah, wanita ini yang hamil 2 tahun berturut-turut, ketika puasa membuat dia sakit nantinya, tetapi tidak membahayakan janinnya, hanya takut, hanya dia merasa kalau dia berpuasa akan menderita sakit. Maka pada kondisi seperti ini dia hanya wajib mengqadhanya saja, tidak wajib membayar fidyah. Tetapi kalau dia tidak berpuasa karena takut akan janinnya itu, maka di samping wajib bayar qadha, dia pun wajib membayar fidyah. Nah, sekarang kalau dia wajib qadha dan fidyah, tetapi dia tidak cepat mengqadha ketika ada kesempatan sampai tiba Ramadan berikutnya, nah, maka dia terkena 3 kewajiban, yaitu membayar qadha puasanya karena iftar. Kemudian yang kedua, wajib bayar fidyah karena dia khawatir akan janinnya atau bayinya. Dan yang ketiga, karena dia terkena kafarah, yaitu kafarah menunda membayar qadha puasa. Jadi qadha, fidyah, dan kafarah bagi wanita yang seperti ini. Kemudian tentang masalah berikutnya pada halaman 344, ukuran fidyah. Ukuran fidyah sama sebagaimana ukuran kafarat ta'khir, yaitu 1 mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. 1 poin berkenaan dengan kafarah. Jika seseorang bernazar akan melakukan puasa pada hari tertentu dan dia tidak melakukannya pada hari itu karena sengaja atau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia harus membayar kafarah.
Ini masalah puasa najar ya, kalau tidak ada halangan dia batalkan atau dia tidak lakukan maka dia terkena kafarah. Catatan, kafarah najar tak lain adalah kafarah sumpah yang akan dibahas pada tempatnya secara sendiri. Jadi ini beda ya, kafarah najar dengan kafarah ta'khir dan kafarah yang lainnya. Kita akan bahas pada kajian berikutnya insyaallah. Sampai di sini dulu kajian kita pada pertemuan yang ke-17 ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kehilapan tolong diperbaiki. Dan mohon maaf serta mohon doa antum selalu. Ana akhiri wa la fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.